Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Amha Joko Maruti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Lembaga Keuangan. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu mempresentasikan salah satu materi yang ada pada Pasar Lembaga Keuangan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yopitra, NPM 21411041 dan dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan membawakan materi tentang anjak piutang dan modal pentura. Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang ada dua, yaitu yang pertama ada jasa pembiayaan atau financing service, dan yang kedua adalah jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Dalam jasa non-pembiayaan, biasanya meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi yang pertama, menganalisis kelayakan suatu kredit, yang kedua melakukan administrasi kredit, yang ketiga pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan yang terakhir ada perlindungan terhadap risiko suatu kredit. Manfaat anjak piutang yang pertama bagi perusahaan anjak piutang, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Kemudian, manfaat anjak piutang bagi kreditor atau klien, yaitu mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Modal pentura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company untuk jangka waktu tertentu. Ada tiga pihak yang terlibat dalam modal pentura. Yang pertama, pihak perusahaan modal pentura atau venture capital company. Yang kedua, pihak perusahaan pasangan usaha. Dan yang ketiga ada pihak penyandang dana. Jenis-jenis pembiayaan modal pentura. Yang pertama, equity financing atau pembiayaan secara langsung. Yang kedua, semi-equity financial atau membeli obligasi konversi. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dan yang keempat, sistem bagi hasil, yaitu ditujukan kepada usaha kecil yang belum berbentuk perusahaan terbatas atau PT. Kelebihan yang ada pada modal pentura, yang pertama, relatif lebih murah karena termasuk dalam pembiayaan jangka waktu menengah dan pendek. Yang kedua, sistem repayment yang fleksibel. Yang tiga, solusi bagi perusahaan baru merintis untuk mendapatkan sumber pendanaan. Yang keempat, mudah memberikan bantuan kepada perusahaan pasangan bisnis agar sama-sama mengembangkan perusahaan. Yang kelima, dapat memberikan saran ide, masukan untuk kemajuan perusahaan. Yang keenam, menaikkan citra dan reputasi perusahaan pasangan usaha. Yang ketujuh, dapat membantu memberikan partner baru agar bisa memperluas jaringan usaha. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu melindungi dan mengembangkan usaha kecil atau UMKM. Kekurangan dari modal pentura itu sendiri, yang pertama, perusahaan modal pentura cukup selektif sehingga untuk mendapatkan modal cukup sulit. Yang kedua, sistem bagi hasil membuat keuntungan untuk perusahaan pasangan usaha berkurang. Oleh karena itu, pembiayaan modal pentura dinilai relatif mahal. Dan yang terakhir yaitu manajemen yang dipegang oleh investor dapat membuat usaha tidak terkendali dan pemilik usaha hilang kepemilikan atas perusahaan tersebut.